Shalom Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 8, ayat 28 dan 29 yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bila kita menghitung akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tentulah tidak bisa kita jumlahkan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita sudah tidak bisa kita hitung lagi. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita hanya bisa kita balas dengan berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Perjalanan iman kita bersama Tuhan selalu diwarnai oleh berbagai peristiwa dalam hidup kita. Suka duka, sehat sakit, untung rugi, sukses gagal, kecewa, marah, sakit hati, dan masih banyak lagi peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Tentu dalam semua kejadian atau peristiwa ini, sebagai orang percaya, selalu ada kebaikan Tuhan yang kita alami. Supaya bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Selain itu, kebaikan Tuhan dalam hidup kita bisa kita alami bila kita mengenal Dia dengan benar. Selain itu, agar bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga harus mengetahui keinginan hati Tuhan. Selanjutnya, supaya bisa mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus mengerti rencana Tuhan bagi hidup kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Keinginan tertinggi Allah adalah mendatangkan kebaikan bagi kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1-10 mengatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku
Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Dalam kehidupan ini, saat kita menghadapi masalah, mari belajar untuk berdiam diri, bersaat teduh, dan mendengar suara Tuhan, dan kita bisa melihat bagaimana Allah turut bekerja atas masalah yang kita hadapi. Pertanyaan penting yang perlu diajukan ialah, dalam hal apa kebaikan Tuhan kita alami dalam hidup ini? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dalam kitab Roma pasal 8, ayat 28 dan 29, maka ada beberapa hal dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatur segala sesuatu untuk menghasilkan yang baik. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita ditandai dengan Dia mengatur semua hal dalam hidup kita. Siang dan malam diatur oleh Tuhan Yesus, sehingga Ia hadir tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Musim hujan dan musim kemarau, serta musim lainnya juga diatur oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencana-Nya. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita terjadi pada saat segala sesuatu, yaitu semua kejadian atau peristiwa dalam hidup kita, dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana-Nya. Yang ketiga, Tuhan Yesus menentukan segala sesuatu supaya kita menjadi serupa dengannya. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita dibuktikan melalui penentuannya bagi hidup kita. Misalnya, usia hidup kita di dunia ini sudah ditentukan batasan oleh Tuhan. Dalam frame itulah, kita harus menerima dengan sukacita segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Masalah, mara bahaya, penderitaan, dan sebagainya ada di sekeliling kita, dan kuasa Tuhan juga ada di sekitar kita. Ada kutipan yang mengatakan, absennya mara bahaya bukan tidak adanya mara bahaya, tetapi karena adanya Tuhan dalam mara bahaya tersebut. Kita semua adalah orang-orang yang biasa, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, karena selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan dan masuk dalam rencana Allah, kita akan selalu berkata Allah itu baik. Mengapa banyak orang Kristen yang mundur? Karena mereka tidak menaruh konsep tertinggi, yaitu Allah yang disembah adalah Allah yang bertanggung jawab mendatangkan kebaikan bagi kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita tidak terhitung banyaknya. Ia selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus mengatur, memakai, dan menentukan segala sesuatu dalam hidup kita agar kita semakin serupa dengan Dia. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mengenalnya secara benar, memahami rencananya, serta percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Bahkan dalam penderitaan dan tantangan, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa dalam setiap keadaan, Engkau tetap setia dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, mengatur langkah kami, dan membentuk kami agar semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk kami pakai semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami ya Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali Tuhan, dan perlindungan-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang semakin baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa, Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.